Film ini diawali dengan diperlihatkannya keceriaan kakak beradik di sebuah danau. Diperlihatkan Jennifer dan adiknya sedang asyik berperahu sambil bercanda tawa. Hingga suatu ketika Jennifer mengungkapkan bahwa dirinya sedang hamil muda. Kabar itu pun membuat adiknya bahagia karena akan menjadi seorang bibi untuk pertama kalinya. Dan film pun baru dimulai. Singkat cerita, entah berapa lama sejak keceriaan bersama sang adik, kini diperlihatkan sebuah rumah sepi dan berantakan. Tak ada sedikit pun keceriaan yang terlihat di rumah tersebut. Ditambah suasana yang hujan lebat membuat keadaan semakin memilukan. Kemudian scene diperlihatkan Jennifer yang terlihat dirundung kesedihan yang mendalam. Entah apa yang membuatnya menjadi seperti itu. Namun bisa kita lihat penyangga di kakinya seolah ia telah mengalami kecelakaan. Waktu demi waktu ia habiskan untuk menangis tanpa henti. Namun sesekali ia juga nonton YouTube Sakahayang untuk sedikit mengobati kesedihannya. Dengan keadaan yang sangat dingin, ia masih saja tak mau beranjak dari karpetnya. Bahkan hanya untuk tidur di kasur ia tidak mau. Setelah beberapa jam berlalu, keasyikannya nonton harus disudahi setelah HP-nya lobet. Lantas ia pun segera ke lantai bawah untuk mengecas HP, meskipun ia kesulitan dalam berjalan. Setelah mengecas HP, ia pun kembali melanjutkan nontonnya lewat laptop. Hingga suatu ketika Jennifer lapar dan ingin mengambil roti di dapur. Dan di saat yang bersamaan HP-nya berdering karena sang ayah menelponnya. Namun anehnya, Jennifer tak mau mengangkat telepon itu, seolah sudah lama sekali ia tidak ingin berinteraksi dengan dunia luar, bahkan dengan keluarganya sendiri. Di dapur bisa kita lihat ada sebuah tanggal di mana lusa akan ada hari perayaan ulang tahun bagi adiknya Jennifer. Dan ketika Jennifer sedang makan, ia seolah penasaran dengan yang ayahnya katakan. Lantas ia pun mencoba mendengarkan voicemail dari ayahnya. Ternyata sang ayah berkata bahwa ia akan menemui Jennifer hari ini. Namun karena badai yang cukup lebat membuatnya akan sedikit terlambat. Tak lupa ayahnya pun selalu menghibur Jennifer dengan kalimat-kalimat yang menyentuh perasaan. Ayahnya pun berkata, "Aku selalu menyayangimu putriku." Mendengar kalimat hangat dari sang ayah, ia pun seolah memiliki harapan lagi untuk bisa move on dan kembali menjadi dirinya sendiri. Ia pun mulai membereskan rumah yang mungkin sudah beberapa lama ia abaikan. Hingga ketika akan membereskan ruang bayi, seolah ia kembali merasakan kesedihan yang mendalam. Dan ternyata dugaan Sakahayang benar, Jennifer telah kehilangan bayinya. Entah keguguran atau bagaimana, yang jelas membuat Jennifer sedikit mengalami gangguan mental. Kemudian scene menceritakan keadaan di masa lalu, di mana Jennifer dan keluarganya sedang merayakan hari bahagia untuk menyambut kelahiran anaknya. Banyak sekali hadiah-hadiah yang ia terima dari keluarganya. Jennifer yang dikala itu terlihat seperti orang paling bahagia di dunia. Hingga sang ibu memberitahukan sang adik tidak bisa datang karena ada pekerjaan mendadak di luar negeri. Namun adiknya memberi Jennifer kado yang spesial pada hari itu. Lalu, di saat yang sama Jennifer kembali teringat masa-masa kelam di mana semua kebahagiaannya seolah sirna pada hari itu. Dengan perut yang kempes, Jennifer seolah baru pulang dari rumah sakit dan kehilangan anaknya. Mengingat lagi kesedihan itu, Jennifer sampai mengolesi matanya menggunakan sabun karena ia sudah tidak bisa lagi mengeluarkan air mata.
Singkat waktu, Jennifer memutuskan untuk menuju basement untuk menyimpan barang yang sudah tak terpakai. Dengan keadaan kaki yang seperti itu, ia pun sedikit kesulitan. Namun tanpa diduga, akibat badai dan hujan besar di luar membuat basementnya terendam air. Saat pintu tertutup sendiri, Jennifer berusaha memperbaiki kebocoran-kebocoran yang ada di basement itu. Setelah sedikit diperbaiki, ia pun memutuskan untuk kembali ke atas. Tapi tiba-tiba, betapa sialnya Jennifer saat pintu bobrok basement terkunci dari luar. Ia pun terlihat kepayahan saat mencoba membuka pintu tersebut. Berbagai cara ia lakukan untuk membuka pintu bobrok itu, namun tak membuahkan hasil. Hingga ketika itu ia mencoba mengait slot yang terkunci menggunakan kawat. Sungguh sial, dengan lubang yang kecil ia kesulitan hingga membuat kawatnya terjatuh. Dan saat gagang pintu rusak, ia pun bingung harus berbuat apa, mengingat dirinya hanya sendirian di dalam rumah itu. Singkat waktu, ketika Jennifer sedang kebingungan, ia tidak sadar curah hujan semakin besar dan membuat air naik begitu cepat. Dan setelah Jennifer menyadarinya, ia pun semakin panik dan berusaha mencari jalan untuk keluar. Ia pun berusaha membuka jendela basement yang sudah terlihat lapuk. Dan ketika satu jendela terbuka, ia pun tetap tak bisa berbuat banyak karena terhalang teralis besi jendela. Jennifer yang sudah bingung mencari jalan keluar, memutuskan untuk istirahat sejenak sambil membuka kotak hadiah dari adiknya yang selama ini belum ia buka. Dan ketika akan membukanya, ia kembali teringat masa itu, di mana pada saat pesta perayaan, Jennifer tiba-tiba mendapat sebuah panggilan dari adiknya. Namun ketika diangkat, suara yang keluar bukanlah dari sang adik, melainkan dari dokter rumah sakit di negara adiknya bekerja. Dan betapa syoknya Jennifer ketika ia mendengar kabar bahwa sang adik meninggal dunia karena tertabrak mobil saat sedang berangkat kerja. Dan inilah alasan kenapa Jennifer menjadi sangat depresi. Selain kehilangan sang anak, ia juga harus kehilangan sang adik tersayang. Di dalam kado itu pun sang adik memberikan banyak sekali hadiah untuk kelahiran anak dari kakaknya itu. Sungguh sangat memilukan. Singkat waktu, Jennifer kembali mencari benda-benda yang mungkin bisa saja berguna. Dan ketika itu ia menemukan senter anti air untuk bisa ia gunakan. Ia pun membuka jendela dan meminta tolong menggunakan senter itu. Singkat cerita, Jennifer yang kelelahan akhirnya ketiduran di atas kasur udara. Tanpa ia tahu, badai di luar semakin menggila. Betapa kagetnya Jennifer saat melihat air bah menghantam rumahnya. Ia pun panik saat melihat debit air begitu cepat memenuhi ruangan basement. Lantas dengan cepat ia mematikan sikring untuk menghindari sengatan listrik. Di tengah kegelapan, ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari dalam basement. Dan tanpa terasa, air kini sudah hampir membuatnya tenggelam. Di tengah keputusasaan, Jennifer teringat ketika ia dan ayahnya terjebak badai ketika berada di danau. Dan ayahnya mencontohkan Jennifer untuk bisa bertahan dalam situasi apapun. Dengan berlindung di bawah perahu, ayahnya berkata, "Meski semua terasa sangat sulit, namun jika kau masih mempunyai harapan, semua akan baik-baik saja." Setelah mengingat itu semua, Jennifer langsung mempersiapkan kotak plastik untuk berjaga-jaga jika keadaan semakin memburuk. Dan benar saja, debit air terus meninggi dan membuatnya hampir tenggelam.
Untung saja dengan bantuan kotak plastik ia masih bisa bertahan dengan udara di dalam kotak itu. Namun dengan udara yang terbatas, ia tidak tahu sampai kapan ia harus bertahan di dalam kotak itu. Ia pun berusaha mencari jalan di tengah rasa pengap dan gelapnya basement. Namun percuma, beberapa kali ia mencoba, ia tak menemukan cara untuk bisa terbebas dari situasi itu. Ditambah udara yang semakin menipis di dalam kotak tersebut. Setelah beberapa lama ia bertahan, udara semakin sulit ia hirup hingga akhirnya ia mencoba menulis sesuatu di dalam kotak itu. Tapi untung saja bukanlah kalimat putus asa yang ia tulis, melainkan kalimat penyemangat, yaitu "Aku akan baik-baik saja". Ternyata Jennifer tidak menyerah untuk hidupnya dan masih berusaha bertahan sampai titik udara penghabisan. Hingga tiba-tiba terdengar suara mobil mendatangi rumah Jennifer, dan suara itu adalah suara ayahnya yang mencoba memasuki rumah Jennifer. Namun sialnya, film pun malah berakhir. Tapi tenang, gue yakin Jennifer selamat kok. Bagaimana? Sangat menguras perasaan bukan? Ya meski endingnya kentang, tapi gue yakin Jennifer baik-baik aja setelah diselamatkan ayahnya. Yuk kita sedikit bedah film ini. Di film ini kita diperlihatkan sosok Jennifer yang mengalami depresi berkepanjangan. Itu disebabkan karena ia kehilangan sang adik setelah meninggal tertabrak mobil di hari perayaan untuk menyambut kelahiran anaknya. Dan beberapa waktu setelah itu, kita tahu bahwa Jennifer juga kehilangan sang anak setelah mungkin mengalami kecelakaan mobil bersama suaminya. Lalu dilihat dari itu semua, kita juga mengasumsikan bahwa sang suami pun ikut tewas di kejadian tersebut. Hingga menyisakan Jennifer seorang diri dengan segala harapan yang sudah hancur berkeping-keping. Dan ketika 2 hari menjelang ulang tahun almarhumah sang adik, Jennifer mendapati telepon dari ayahnya yang akan mengunjungi rumahnya pada hari itu. Mendengar kabar tersebut, Jennifer sedikit terobati dan memutuskan untuk menghapus segala kesedihannya dan move on dari keterpurukan. Namun nasib sial Jennifer alami setelah ia terjebak di dalam basement dan terguyur air bah yang cukup besar hingga membuatnya hampir mati tenggelam. Akan tetapi berkat semangat hidup yang ia dapat dari sang ayah, ia mampu bertahan dan pantang untuk menyerah sampai pada akhirnya sang ayah datang dan menyelamatkan Jennifer. Seperti judulnya Relentless yang berarti tanpa henti. Mau tanpa henti terpuruk atau tanpa henti berharap, itu terserah kalian. Jelas ya, film ini mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti berharap apapun yang terjadi. Seperti yang ditulis Jennifer, "Aku akan baik-baik saja". Film ini berawal ketika seorang wanita bernama Melody sedang menyusuri jalan menggunakan jet saljunya. Tiba-tiba ia terjatuh karena tidak fokus. Melody yang terluka mencoba mencari bantuan sehingga ia menemukan sebuah rumah. Saat sampai, seorang pria paruh baya bernama Henry menolongnya. Setelah tersadar, Henry menyuruhnya kembali tidur untuk pemulihan. Berpindah ke 10 bulan yang lalu, terlihat Henry sedang berolahraga di tempat pemandian. Di sana juga ada pemilik perusahaan terbesar bernama Kessler. Kembali ke Henry ketika sedang berada di ruang sauna yang menyiapkan senjatanya. Setelah Kessler dan satu rekannya masuk, Henry langsung menembak Kessler tanpa diketahui karena asap sauna di ruangan tersebut. Rekannya hanya mengetahui Kessler tewas setelah melihat darahnya. Anak buah Kessler langsung masuk sedangkan Henry berhasil lolos dengan berjalan santai. Setelah itu Henry pergi ke loker untuk mengambil bayarannya.
Esok harinya terlihat pemakaman Kessler sedang berlangsung. Dua polisi bernama Kappa dan Davis menyaksikan pemakaman tersebut dari jauh. Kappa menjelaskan hanya jam tangan yang dijadikan sebagai bukti. Sedangkan peluru yang membunuh Kessler hanya peluru polimer. Peluru akan hancur dengan sendirinya ketika berbenturan. Oleh karena itu, polisi tidak menemukan jejak apalagi sidik jari. Setelah pemakaman, Kappa menginterogasi orang kepercayaan Kessler bernama Bregler. Kappa bertanya apakah Kessler mempunyai musuh. Bregler tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya memberitahu kalau Kessler mempunyai seorang istri yang berada di rumah sakit dan anak bernama Charlie. Kappa ingin menemui anak Kessler, namun Bregler merahasiakan alamat Charlie. Di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Melody bersiap untuk pergi. Namun dia melihat sebuah mobil yang mengawasinya. Pria bernama Malcolm melihat ke jendela Melody. Ketika ada pergerakan, Malcolm langsung mendatangi kamar Melody. Namun Melody sudah tidak berada di sana. Ia telah mempersiapkan pengalihan agar terlihat ada pergerakan. Kembali ke Melody yang memasuki taksi dan meminta sopir mengantarnya. Berpindah ke Bregler saat berada di kantor, Malcolm menelponnya. Bregler melempar ponselnya hingga hancur karena ia tidak ingin ada yang melacak ponselnya. Sedangkan Melody telah tiba di tujuan. Kemudian ia menyewa jet salju untuk melanjutkan perjalanannya. I'm not a travel agency. Planes scare me. Di tengah perjalanan, Melody berhenti mengisi bahan bakar. Tiba-tiba seorang pria berhenti dan menawari motel untuk beristirahat. Namun Melody tidak menanggapinya dan langsung pergi setelah mengisi bahan bakar. Berpindah ke Henry, ketika berada di rumah ia menyiapkan banyak senjata di beberapa tempat di rumahnya. Sedangkan Melody ia terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia terjatuh. Kembali ke scene awal film setelah Henry menolong Melody. Saat itu Melody masih tertidur. Namun ia terbangun kesakitan karena Henry melepas kayu yang tertusuk di kakinya. Be removed. Malam harinya, Kappa, Davis bersama istrinya bernama Lady makan malam di sebuah restoran. Look at her. Her coming back? Sebelum pergi, Lady bertanya kepada Davis kenapa ia tidak memberitahu Kappa tentang kepindahannya. Davis hanya mengatakan ini belum saatnya. Esok harinya, Henry kembali membawa hasil buruan. Melody terlihat takut dengan hasil buruan super besar. Henry menjelaskan kenapa ia membawa rusa itu masuk. Karena jika di luar, para serigala akan memakan dagingnya. Di kantor, Davis memberikan berkas Kessler tentang peluru es. Kappa mengecek berkasnya agar bisa mendapatkan bukti. Berpindah ke Henry, ia bertanya apa yang dilakukan Melody sendirian di tengah salju. Melody hanya menjawab kalau ia sedang berpetualang sendirian karena dulu ia hanya tinggal di rumah. Sedangkan Kappa terus melakukan penyelidikan kematian Kessler yang sudah 10 bulan berlalu. Davis memberitahu jika ia menerima pemindahannya. Mendengar itu, Kappa terlihat sedih. Namun ia tetap memberikan selamat kepada Davis. Easy. Kembali ke Melody, saat tidur ia bermimpi kalau Henry membunuhnya. How long was I sleeping? Henry memberitahunya untuk latihan besok karena jika hanya diam proses penyembuhannya akan lama. Lanjut, Henry keluar mencari jet salju dan barang milik Melody. Setelah menemukan jet saljunya, Henry menelusuri tempat itu dan mencari jejak yang membuat Melody terjatuh. Namun ia malah menemukan seekor serigala. Untungnya serigala itu menjauh saat Henry mengeluarkan senjata. Henry kembali ke rumah dan memberitahu tidak ada jejak binatang apapun. Namun Melody kembali mengatakan kalau ia tidak fokus saat mengendarainya. Malam harinya, Kappa melihat berkas pengecekan kalau Malcolm menghubungi Bregler hanya berdurasi 5 detik. I want to talk to you, Malcolm. Berpindah ke Henry, saat kembali ke rumah ia melihat Melody terbaring lemas. Ia terkejut setelah melihat masih ada kayu tertancap di perut Melody. Drink. Henry menutup mulut Melody karena melepas kayu yang tertancap di perut pasti akan sangat sakit. Sedangkan Malcolm sampai di tempat penyewaan jet salju.
Malcolm memperlihatkan foto Melody. Pemilik tempat penyewaan jet salju itu hanya memberitahu cara menemukannya adalah jika Melody mengaktifkan pemancar yang berada tepat di bawah duduk jet salju. Setelah itu, Malcolm menyewa jet salju di sana untuk mencari Melody. Ketika Melody tersadar, terlihat Henry merawatnya dengan baik. Saat Melody melihat tasnya, Henry mengatakan ia tidak menemukan ponsel, yang artinya Melody tidak ingin orang lain menemukannya. Melody kembali berbohong bahwa itu hanya kesepakatan untuk berpetualang. Lanjut, Henry pergi keluar untuk memancing. Melody menyusul keluar dan bertanya kenapa Henry bisa betah tinggal di tengah salju sendirian. Henry mengatakan ia hanya mencari ketenangan. Setelah mendapatkan ikan, ia kembali masuk dan memasak ikan tersebut. I had no other books. At times, the ultimate aim of War is not an art. Right. You don't laugh. I was just asking my... but I have adapted. Malam harinya, Henry mengobati luka di tangan Melody. Melody melihat Henry mengobatinya seperti seorang ahli, karena caranya mengobati sangat teliti. Do my best not to be dependent on what you were doing here. Berpindah ke Malcolm saat melihat motel, ia mampir untuk menginap karena di luar sedang terjadi badai salju. Malam harinya, Kappa merenung. Ia kebingungan dengan penyidikan yang dilakukannya, karena teman setimnya Debbie sudah pindah. Esok harinya, Kappa ke rumah sakit menemui istri Kessler. Nice place. Follow me. Yeah, She could panic. thank you. Please. My state of memory could be... My question is as naive as it is. Namun, Kappa tidak menemukan informasi apapun, karena istri Kessler tidak mengingat tentang suaminya. Just a vague idea of his existence. Is he doing okay? Unfortunately, he's just... I don't know. If you give it to me, I'll be... If you keep it, I may have lost my memory. Sedangkan Melody melihat Henry sedang fokus memancing. Ia segera merakit senjata dengan tergesa-gesa. Setelah selesai, ia keluar dan menodongkan senjata tepat kepada Henry. Namun, yang duduk memancing hanya jebakan karena Henry sudah berada di belakang Melody. Henry langsung memukulnya hingga pingsan. Ia tidak menyangka bahwa kebaikannya akan dibalas dengan kematian. Berpindah ke Kappa, saat berada di kantor, Depes menghubunginya. Depes mengatakan kalau Charlie sudah mendarat 1 bulan yang lalu di Amerika. Ia mendarat tanpa paspor atau tanda pengenal untuk melacak pembunuh. Dan Kappa memahami semuanya. Sehingga ia menyimpulkan kalau pembunuh itu meninggalkan sedikit jejak agar target datang dengan sendirinya. Kembali ke Melody, terlihat kakinya ditindih batang kayu besar. Henry bertanya siapa Melody sebenarnya. Melody yang kesakitan mengatakan semuanya dengan jujur. Kalau ia datang ke sini hanya untuk balas dendam ayahnya bernama Kessler. Setelah mendengar itu, Henry langsung mengangkat batang kayu besar tersebut. Di sini kita bisa mengetahui kalau Melody adalah putri dari Kessler. Dan nama Charlie hanya nama panggilan biasa di keluarganya. Di sisi lain, Malcolm ingin kembali melanjutkan pencariannya. Saat ingin membayar, penjaga melihat foto Melody. Penjaga motel mengatakan ia pernah melihat Melody 1 jam dari sini mengarah ke timur. Setelah mendengar informasi itu, Malcolm langsung memberitahu Bregler. Sedangkan Melody mengingat tentang perbincangannya bersama Bregler tentang ayahnya yang tidak pernah menganggap Melody sebagai anaknya. Kemudian Melody keluar di tengah badai salju untuk mengaktifkan pemancar jet salju. Namun Henry memberitahu kalau pemancarnya sudah tidak berfungsi. Melody kembali ke rumah dan mempertanyakan kapan Henry mengetahui semuanya dan kenapa Henry tidak membunuhnya. When did you figure it all out? The overly sharp swear. No cell phone. Doubting is my nature. Did you look at him? Did you look at his face? Did he say anything? Henry memberitahu tentang keraguannya dan ternyata Melody adalah target kedua dari kontrak pembunuhannya. Melody bertanya siapa yang ingin membunuhnya. Henry tidak memberitahu karena ia juga tidak mengetahui namanya. Tiba-tiba badai salju datang dan membuat kaca rumah kayu Henry pecah. Berpindah ke Kappa, ketika ingin pulang tanpa sengaja ia mengingat tentang Bregler. Kappa kembali ke kantor untuk menyelidiki data Bregler tentang kedatangan Melody.
Namun lampu kantor tiba-tiba mati. Terpaksa ia meminta bantuan Debes untuk mencari tahu semuanya. Lanjut, Kappa menghubungi Bregler dan menanyakan tentang keberadaan Melody. Namun Bregler tetap tidak memberitahunya. Setelah itu Kappa menghubungi Debes. Debes memberitahu kedatangan Melody 1 bulan yang lalu. Akan tetapi mereka belum bisa mengetahui pasti di mana keberadaannya. Berpindah ke Malcolm, terlihat ia menerima pesan berupa peta. Setelah menekan peta di ponsel, ternyata peta itu masuk ke ponsel Kappa. Kappa langsung mencari lokasi melalui peta di kertas. Sedangkan Malcolm kembali melanjutkan perjalanan mencari Melody. Di sisi lain, Kappa juga sedang menuju lokasi dengan mengajak Debes. Malam harinya, Henry kembali ke rumah. Tiba-tiba, sebuah peluru memecahkan kaca rumahnya dan ternyata yang menembak adalah Malcolm. Johnny! Henry segera mengambil senjata dan mematikan lampu. Melihat lampu mati, Malcolm mencoba kabur. Namun dengan sekejap Henry berhasil membunuhnya. Esok harinya, terlihat Kappa dan Debes sedang menggunakan jet salju mencari Melody. Kembali ke Melody, saat melihat Henry membawa pisau dengan lapisan darah, ia langsung pergi ke tengah hutan. Tiba-tiba Henry mendengar suara jet salju dari depan rumahnya. Henry mengejar Melody dan melepaskan 2 kali tembakan. Mendengar suara tembakan, Kappa dan Debes langsung menuju arah suara tembakan tersebut. Melody mencoba lari namun ia terjatuh dan Henry langsung mengarahkan senjatanya. Akan tetapi Henry malah menembakkan 2 peluru untuk mengusir serigala yang berada di belakang Melody. Lanjut, Henry membuang pelurunya. Ternyata Henry tidak berniat membunuh Melody. Namun Kappa menembak Henry hingga tewas. Ketika polisi berdatangan, Melody kembali ke rumah Henry dan mengambil beberapa barangnya serta buku Henry. Melody mengingat kebaikan Henry yang saat merawatnya hingga sembuh. Terlihat Melody sudah memahami semuanya. Sedangkan Henry yang mengungkapkan penyesalannya dengan membiarkan Kappa dan Debes menembakinya. Dan selanjutnya film pun berakhir.